Ya dokter mungkin. Please remind and we will proceed to the next program. Oke dok. Boleh dijelaskan hari ini ada kegiatan agenda apa dokter di ISBS media Nusantara ya dokter? Nusantara. Iya. Oke. Jadi hari ini sebenarnya merupakan bagian dari ISWAM tanggal 6 sampai 8 Desember. Cuman hari ini kita menandatangani kerjasama kolaborasi dari 32 negara yang disebut sebagai International Society of Aesthetic Anti-Aging Medicine, ISAM. Jadi tahun lalu baru 13 negara, saat ini ada 32 negara, dan yang ada di sini ini adalah semua presiden dari ISAM dari 32 negara. Nah, kebetulan saya diminta sebagai presiden dari ISAM untuk memimpin 32 negara. Rekomendasi ISAM tahun ini apa? Jadi ISAM ini bertujuan untuk mendedikasikan hasil karyanya kepada umat manusia di seluruh dunia. Nah, seperti kita tahu bahwa saat ini kebutuhan dari pelayanan estetika anti-aging di seluruh dunia, Please all the guests, umat please manusia, remain on the room because seluruh umat manusia membutuhkan pelayanan estetik anti-aging ini, sehingga ini adalah disiplin ilmu kedokteran yang baru, dan tentu untuk memberikan layanan yang bagus, untuk memberikan layanan yang bermanfaat secara saintifik kepada seluruh umat manusia di dunia ini, diperlukan semuanya itu berdasarkan penelitian, berdasarkan keilmuan yang jelas. Nah, oleh karena itu kita bekerja sama saat ini 32 negara untuk berdiskusi bersama untuk menata baik regulasi, baik penelitian, baik edukasi untuk mendedikasikan kepada seluruh umat manusia di dunia di bidang ini. Sehingga nanti pada mulai dari tahun lalu, tahun ini, dan tahun yang akan datang, kita akan terus memperkuat aliansi antar negara ini yang berkembang pesat, dan saya yakin pada tahun depan akan berkembang menjadi 50 negara lebih ya, untuk terus berdiskusi sehingga keilmuan ini tidak berdiri sendiri-sendiri, tapi bekerja sama di dalam suatu wadah besar keilmuan kedokteran untuk menyajikan pelayanan yang baik dan aman untuk meningkatkan usia harapan hidup manusia yang berkualitas. Jangan panjang umur, tapi berada di tempat tidur. Jadi panjang umur, hidup berkualitas, usia kronologis, usia yang berdasarkan KTP boleh bertambah, tapi usia fisiologis selalu tetap muda dan sehat. Ada terobosan baru nggak kira-kira dok untuk mewujudkan hal tersebut secara konkret gitu dok? Ya. Apa yang produk atau seperti apa, treatment atau? Ya, jadi saat ini saya tentu ada dua pilar ya di dalam meningkatkan usia harapan hidup manusia yang berkualitas, yaitu secara eksternal dengan estetik anti-aging, secara internal bermacam-macam. Antara lain saat ini yang lagi booming dan diharapkan sebagai obat dewa untuk kelangsungan hidup manusia adalah sel terapi, antara lain dengan menggunakan stem cell. Jadi Dari media akurat. Jadi maksudnya gini, kalau dari semua negara ini membicarakan hal tersebut untuk menjadikan sebuah rekomendasi penting bagi Kelangsungan hidup manusia. seperti itu gitu. Ya, Stem cell itu berarti ya. ya salah satunya. Jadi stem cell itu saat ini sedang bertumbuh pesat menjadi harapan umat manusia, karena kita hidup ini makin tua, setiap hari kan sel kita ada yang mati terus diganti baru. Ya, jadi oleh karena itu sekarang kita tingkatkan agar sel penggantian sel ini dalam keadaan baru dan sehat. Ini yang disusun semua negara. Dok, seberapa besar sih dok pasar di dunia estetika ini dok? Ya, jadi tentu kita lihat kalau kita mengacu pada di Indonesia saja ya. Saat ini di Indonesia ada 4.000 klinik yang bekerja di bidang estetik di seluruh kota di Indonesia, baik kota besar maupun kota kecil.
Dan kita lihat bahwa ternyata klinik-klinik ini jumlahnya 4.000 masih belum cukup untuk melayani kebutuhan manusia di Indonesia. Ya. Nah, jadi kalau zaman dahulu itu layanan estetika ini hanya dianggap monopolinya kalangan sosioekonomi yang kelas atas, ya, tapi ternyata tidak. Saat ini kalangan menengah bahkan kalangan sosioekonomi yang kelas bawah pun juga ternyata membutuhkan layanan estetika ini. Oleh karena itu kami para dokter di seluruh dunia dan khususnya di Indonesia membagi diri, ya, bahkan ada para kolega yang melayani kalangan sosioekonomi yang kelas dikategorikan di kelas bawah.